Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 4 dari Universitas Panca Sakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Yang pertama adalah sistem pendukung keputusan. Menurut Mann dan Watson, sistem penunjang keputusan adalah sistem yang interaktif, membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur. Menurut Mariam Alavi dan H. Albert Napier, sistem penunjang keputusan adalah suatu kumpulan prosedur pemrosesan data dan informasi yang berorientasi pada penggunaan model untuk menghasilkan berbagai jawaban yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan dari sistem pendukung keputusan. Yang pertama, membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur. Yang kedua, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensinya. Yang keempat, kecepatan komputasi. Komputer memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah. Lalu yang kelima, peningkatan produktivitas. Pendukung terkomputerisasi bisa mengurangi ukuran kelompok dan memungkinkan para anggotanya untuk berada di berbagai lokasi yang berbeda-beda atau menghemat biaya perjalanan. Dan yang keenam adalah mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan penyimpanan. Yang selanjutnya adalah karakteristik atau ciri-ciri sistem pendukung keputusan. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Yang kedua, output ditujukan pada personil organisasi dalam semua tingkatan. Yang ketiga, mendukung di semua fase proses pengambilan keputusan, yaitu inteligensi, desain, dan pilihan. Yang keempat, adanya interface manusia atau mesin di mana manusia atau user tetap mengontrol proses pengambilan keputusan. Yang kelima, menggunakan model-model matematis dan statistik yang sesuai dengan pembahasan. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya adalah kriteria sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah interaktif. Sistem pendukung keputusan memiliki user interface yang komunikatif sehingga pemakai dapat melakukan akses secara cepat ke data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada fleksibel. Sistem pendukung keputusan memiliki sebanyak mungkin variabel masukan, kemampuan untuk mengolah dan memberikan keluaran yang menyajikan alternatif-alternatif keputusan kepada pemakai. Yang ketiga adalah data kualitas. Sistem pendukung keputusan memiliki kemampuan menerima data kualitas yang dikuantitaskan yang sifatnya subjektif dari pemakainya sebagai data masukan untuk pengolahan data. Lalu yang keempat, prosedur pakai. Sistem pendukung keputusan mengandung suatu prosedur yang dirancang berdasarkan rumusan formal atau juga beberapa prosedur kepakaran seseorang. Selanjutnya adalah alasan penerapan sistem pendukung keputusan atau APK atau DSS. DSS cenderung ditunjukkan pada masalah yang kurang terstruktur dengan baik dan kurang spesifik yang biasanya dihadapi oleh manajer tingkat atas. DSS berupaya menggabungkan penggunaan model atau teknik analitik dengan akses data tradisional dan fungsi pengambilan keputusan. DSS menekankan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi untuk mengakomodasi perubahan dalam lingkungan dan pendekatan pengambilan keputusan pengguna. Lalu DSS secara khusus berfokus pada fitur yang membuatnya mudah digunakan oleh orang yang tidak mahir komputer dalam mode interaktif. Sistem ini digunakan untuk membantu membuat keputusan dalam situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur, di mana tidak ada yang tahu secara umum bagaimana keputusan dibuat. Selanjutnya, area penerapan DSS yang umum adalah manajemen dan perencanaan dalam bisnis, perawatan kesehatan, militer, dan area manapun di mana manajemen akan menghadapi situasi keputusan yang kompleks. Sistem pendukung keputusan biasanya digunakan untuk keputusan strategis dan taktis yang dihadapi oleh manajemen tingkat atas. Lalu DSS yang dirancang dengan baik adalah sistem berbasis perangkat lunak interaktif yang dimaksudkan untuk membantu pembuat keputusan mengumpulkan informasi yang berguna dari kombinasi data mentah, dokumen, dan pengetahuan pribadi atau model bisnis untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
Yang selanjutnya adalah komponen dasar Decision Support System atau DSS. Yang pertama ada Database Management System atau DBMS. DBMS berfungsi sebagai bank data untuk DSS. Ini menyimpan sejumlah besar data yang relevan dengan kelas masalah yang telah dirancang DSS dan menyediakan struktur data logis atau sebagai lawan dari struktur data fisik yang digunakan pengguna untuk berinteraksi. DBMS memisahkan pengguna dari aspek fisik struktur dan pemrosesan basis data. Ini juga harus mampu memberi informasi kepada pengguna tentang jenis data yang tersedia dan cara mendapatkan akses ke data tersebut. Yang kedua ada model Base Management System atau MBMS. Peran MBMS analog dengan peran DBMS. Fungsi utamanya adalah memberikan independensi antara model tertentu yang digunakan dalam DSS dari aplikasi yang menggunakannya. Tujuan MBMS adalah mengubah data dari DBMS menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. MBMS juga harus mampu membantu pengguna dalam membangun model. Dialog Generation and Management System atau DGMS. Produk utama dari interaksi dengan DSS adalah wawasan, karena penggunanya seringkali adalah orang yang tidak terlatih dengan komputer. Selanjutnya adalah kemampuan DSS. DSS menggabungkan data dan model menjadi satu bagian. DSS dirancang untuk membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan masalah semi struktural. Yang kedua, DSS memberikan dukungan untuk pertimbangan manajer daripada dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga, DSS memiliki fasilitas interaktif yang dapat memfasilitasi hubungan antara manusia dan komputer. Lalu yang keempat, bekerja dengan menggabungkan model dan teknik analisis dengan memasukkan data yang ada dan berfungsi untuk mencari informasi. Dan yang kelima adalah berfungsi untuk membantu proses penilaian pribadi, pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah macam DSS, yaitu yang pertama ada DSS berbasis model. Sistem ini adalah sistem mandiri dan tim terhubung dengan sistem informasi perusahaan utama lainnya. Kemampuan analisis sistem ini didukung oleh beberapa teori atau model yang kuat bersama dengan antarmuka pengguna yang baik yang membuatnya mudah digunakan. Sistem ini digunakan untuk membuat model simulasi, melakukan perencanaan, penjadwalan, dan membuat laporan dalam bentuk statistik. Lalu yang kedua ada DSS berbasis data. Sistem ini dapat menganalisis sejumlah data besar dari berbagai sumber, seperti data organisasi, data dari sistem perusahaan, dan data dari web. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber disimpan di bank data. Data adalah database yang dapat menyimpan data sekarang dan masa lalu yang diekstraksi dari berbagai sistem operasional dan menyediakan alat pelaporan dan permintaan tertentu. Berikut ini adalah gambaran jenis-jenis DSS berdasarkan tingkatan menurut Alter. Yang pertama ada mengambil elemen-elemen informasi, kemudian menganalisis seluruh file. Yang ketiga ada menyimpan laporan dari berbagai file. Lalu yang keempat memperkirakan akibat keputusan. Selanjutnya adalah mengusulkan keputusan, dan yang terakhir membuat keputusan. Berikut ini adalah tingkat dukungan pemecahan masalah. Yang selanjutnya adalah perbedaan SIM dan DSS. Menangani sebagian besar masalah terstruktur, memberikan informasi tentang kinerja bisnis jika dalam sebuah perusahaan guna membantu pimpinan mengendalikan dan mengelola kegiatan bisnis sehari-hari, menghasilkan laporan berdasarkan aliran data rutin. Format laporan ini sudah ditentukan sebelumnya selain laporan reguler. Dapat pula menghasilkan laporan tertentu yang membantu pimpinan untuk menganalisis dan mengendalikan sebab dan akibat menghasilkan informasi dengan mengekstraksi dan memanipulasi data. Menganalisis dan menemukan solusi untuk masalah terstruktur, masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur, menyediakan informasi dan berbagai teknik pendukung keputusan yang membantu pimpinan untuk menganalisis masalah atau peluang tertentu bersifat interaktif dan memberikan respon cepat terhadap pertanyaan pengguna, menghasilkan informasi dengan melakukan pemodelan analitis dari data. Selanjutnya, DSS untuk keputusan bersifat terstruktur. Pada keputusan dengan sifat terstruktur, aktivitas pengambilan keputusannya telah jelas serta dilakukan secara kontinu dan umumnya dijalankan pihak manajemen yang ada pada tingkatan tertentu. Karenanya diperlukan informasi lebih spesifik, terjadwal, sempit, serta real time terkait detail internal dan interaktifnya pada penggunaan DSS ini. Contoh DSS jenis terstruktur ini adalah keputusan pada pemesanan barang, penagihan hutang, pengisian stok, dan lain sebagainya.
Lalu DSS untuk keputusan bersifat semi terstruktur. Pada DSS jenis semi terstruktur, sebagian keputusan ditentukan oleh komputer, sedangkan sebagian lainnya didasarkan oleh pertimbangan pihak yang mengambil keputusan. Oleh karena itu, kebutuhan hukum informasi pada keputusan ini antara lain data lebih terfokus, real-time, interaktif, internal, serta terjadwal. Contoh DSS ini adalah mengevaluasi kredit, pengendalian stok baru, dan penjadwalan aktivitas produksi perusahaan. DSS untuk keputusan bersifat tak terstruktur. Terakhir, pada DSS untuk keputusan tak terstruktur dibutuhkan pengalaman serta sumber eksternal dalam pengambilan keputusannya. Biasanya, keputusan ini terjadi pada tingkat manajemen yang tinggi, dengan kebutuhan informasi yang sifatnya internal dan eksternal. Contoh DSS untuk keputusan bersifat tak terstruktur adalah pengembangan sebuah teknologi baru yang masih berada pada proses testing dan proses perekrutan karyawan eksekutif. Dan yang selanjutnya adalah kelemahan dari DSS. Yang pertama, mereka dapat menghentikan pengguna dari berpikir dan dapat meningkatkan bias kognitif. Yang kedua, pengguna dapat menerima informasi yang berlebihan, yang mengurangi efektivitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, beberapa pengguna mungkin cenderung menaruh banyak kepercayaan pada DSS karena komputer dapat melihat fakta tanpa bias. Dan yang keempat adalah jika keputusan salah, beberapa pengguna mungkin mengalihkan tanggung jawab ke DSS daripada menyalahkan diri mereka sendiri. Cukup sekian materi dari video ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.